Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi di channel Don Ditan. Dan pada hari ini saya senang sekali saya kedatangan seorang ustadz milenial, Ustadz Jojo namanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah saya cuma melihat di layar kaca aja, saya nonton Kodon di itu. Nonton juga? Iya, kan nonton YouTube bisa di TV juga. Widih, Masya Allah. Nah, mohon maaf nih, saya baru tahu nih ternyata Ustadz Jojo ini dulu pernah jadi mantan kafir ya? Betul. Masya Allah, tahun berapa? Saya Balik fitrah? Balik fitrah tahun usia 22 tahun kok. 22 tahun. Saya dibaptisnya umur 17 tahun. Dibaptis 17 di tahun. Manado. Protestan Katolik? Protestan. Protestan. Oh, di Manado. Iya, tapi kalau dari kecil sekolah minggunya di Gereja Duta Injil di Mall Ambasador lantai 5. Oh, Mall Ambasador. Iya. Okay. Bareng sama Agnes Monica tuh kok dulu tuh kok artis kan dia terkenal dulu kan. Oh, berarti kenal sama Agnes Monica? Bareng, enggak cuma tahu aja dia sering bareng gereja. Iya. Satu gereja? Iya, satu kebaktian kadang-kadang yang ngambil jam 8 gitu. Oh, berarti kalau kebaktian dia nyanyi enggak? Enggak, dia cuma ikut ini aja ibadat aja. Oke. Di Manado, berarti yang Manado siapa? Ayah. Oh, papa. Iya, oke. papa Mama? Orang Jakarta. Betawi. Oke. Manado, wih gerejanya yang di Manado ingat nggak di gerejanya? Nggak ingat ya? Lupa sih kota, tapi gerejanya saya ingat tuh masuk gang gitu, tapi nggak jauh dari Mega Mall Manado. Nggak jauh dari Mega Mall. Nggak jauh. Manado. Tempat omak saya masih jamaat di situ sekarang. Oh, sekolahnya dulu di mana, Ustaz Jojo? Di Jakarta semua. Oh, saya. Oh, memang tumbuh besar di Jakarta Iya. berarti. Lahir di Jakarta. Sempat di PSKD, waktu itu sempat saya di PSKD, cuma saya protes sama orang tua saya kan, saya di PSKD cuma 3 hari apa. Kenapa? Iya, tiap hari mesti kebaktian, kok maksudnya kan, nah anak muda kan namanya dulu bandel gitu Tiap kan. hari kebaktian? Iya dulu, sebelum pulang tuh kan ada satu ruangan kayak kebaktian dulu. Terus kayak nyanyi apa segala macem. Dulu ya, nggak tahu sekarang mungkin udah berubah tuh. Ya saya protes lah, ini mau sekolah apa mau jadi pendeta sih gitu. Saya bilang gitu kan. Terus? Saya bilang sama ibu saya mau minta pindah aja, mau sekolah, mau belajar agama gini. Saya bilang berapa begitu. itu? Satu SMA tuh kok, 2003. Oh, satu SMA. 2003 tuh kurang lebih. Oke. Tadi sadatnya jadi tahun berapa? Tahun 2011. Oh, malah duluan dia daripada saya berarti. Widih. Berarti senior saya nih berarti. Udah gitu pas saya nggak sadar di ini mualafnya kok, di apa namanya sertifikat mualafnya tuh tanggal 11 bulan 11 2011 kok, tanggal Bisa cantik. begitu? Milih tanggalnya? Iya, Masya Allah. Di mana sadatnya? Di Rutan Salemba kok. Oh, Rutan Salemba. Iya, saya pernah masuk penjara kan. Oke, tapi pas sadatnya masih di Rutan. Iya, di Rutan sadatnya. Kena apa kasusnya? Dulu bandar narkoba kok. Widih. Berarti udah meniti karir dulu ya. Iya. Umur 22 bandar. Iya. Itu meniti karir dari umur berapa itu? Di tempat saya kan daerah Manggarai kok, tahu kan situ. Oke. Itu udah hal biasa kok, orang saya pernah ketemu di dalam kok. Ada orang paling umur 19 tahun kok. Itu masuk penjara jadi bandar, dia bilang berapa seminggu omsetnya dia 30 juta, kadang sepi 15 juta. Anak 19 tahun tuh kok. 19 tahun tuh kan baru 3 SMA Iya, ya? benar. 19 tahun. Dan udah gitu lucunya kok pas tiba-tiba dia lagi cerita gitu. Dia tuh kan di dalam ikut program metadon kok. Apa tuh? Jadi metadon tuh program putau cair. Jadi pemerintah mengalihkan putau kan, karena resiko putau kan mati, terus HIV, makanya dibikinlah istilahnya ini putau yang dilegalisasi oleh negara. Tapi ini buat dilikuidin supaya dia sembuh dari ketergantungan. Oh gitu. Jadi ditata kok, kayak nanti minumnya 100 mili dulu, ntar dikurangin lagi sampai dia nggak ada keinginan dan dia berhenti. Niatnya begitu. Nah, gitu. itu akhirnya pas lagi saya lihat lagi cinguk-cinguk, udah ngapain? Lagi nungguin katanya bokapnya sama adeknya masuk juga. Reunian di dalam kok. Reuni. Jadi dia, adeknya sama bokapnya di dalam bertiga masuk penjara, jualan juga. Loh, di dalam? Iya. Loh enggak? 22 tahun udah di Rutan, itu masuknya dari umur berapa masuknya? Umurnya dari 22 tahun itu dari masuknya 22. kok. Oh, berarti nggak lama masuk. Nggak lama masuk. Islam. Iya, langsung masuk Islam. Ya agak terkesan lah kok, kayak saya dari kecil nih hidup di daerah Manggarai gitu kok. Tawuran udah hari-hari. Tawuran di daerah Manggarai mah jatuhnya ekskul kok. Ekskul.
Manggarai itu kayak orang Iran kok, persis banget. Gitu ya? Kalau diajakin perang, ayo kita hobi gitu istilahnya dari zaman dulu tuh kok. Sampai masuk CNN kan tawuran Ya. di Manggarai itu kan. Jadi kalau ada namanya tawuran hobi, lebaran aja tawuran kok. Saya pernah nih nanya. Berarti kalau lebaran nggak tawuran, nggak afdol gitu maksudnya? Iya, maksud saya kan sebagai orang kan rata-rata dia muslim Iya. gitu kan, masih ya udah kayak nggak ada waktu lain. Jadi mereka ngumpul tiba-tiba ngapain iseng kita nyerang sana ya udah perang kok tawuran. Iseng nyerang. Isengnya begitu. Makanya saya kasih gambaran Manggarai itu kayak Iran, udah nggak boleh diajak perang, ayo oke, seneng dia. Dua-dua masuk. Itu berarti niti karirnya dari umur berapa? Iya, kok saya dari sekitar umur 4 SD kok, ada teman saya itu kok, yang pertama kali ngajarin saya ngeganja tuh kok. 4 SD? Dia nanam kok di belakang rumah umur 4 SD. Tapi udah almarhum, udah meninggal orang. Bangor itu, badungnya minta ampun tuh anak tuh. Jadi kalau di tempat saya biasa tuh kok, kan kalau Dondi tahu Mall Kota Kasablanka, Kokas. Tahu, ya. Kan di belakangnya ada kuburan Belanda, kuburan Chinese, kuburan Kristen, kuburan Islam. Itu di kuburan Chinese itu sering diketemuin orang mati kok. Jarum suntik gini. Putau banyak itu. Kadang masih pakai baju SMP. Kakak kelas saya ada waktu itu pernah. Mati jarum suntik nempel gini mati. Karena kan kuburan Chinese kan dia tinggi kok, jadi orang bisa ngumpet gitu. Ada ini ya. Iya, kadang gitu iya, mereka Ya. bisa ngumpet. Ya udah. Dari daerah saya tuh mempengaruhi banget loh kok. Jadi sampai saya akhirnya makan narkoba, sampai jualan itu tuh mempengaruhi banget. Iya, dari umur segitu udah jadi bandar. Aduh, ampun dah kok. Terus, gimana ceritanya? Masuk rutan kok malah jadi sahadat? Jadi kayak sebelum saya ketangkep jualan tuh sudah ada pertanyaan kok dalam hati. Sebenarnya tuh tujuan hidup tuh ngapain gitu. Misal lagi nonton TV, apa manusia tuh hidup tuh kayak TV ini ya, dimatiin gitu, udah selesai gitu. Gitu, kayak ada sentuhan-sentuhan hati kecil udah ada tuh kok. Terus tujuan hidupnya apa? Terus kok saya pengen nyari ketenangan hidup tuh gimana caranya gitu. Pas saya masuk penjara itu ditangkep, makanya saya tenang banget kok. Sampai polisinya nyangka saya residivis. Kamu biasa kan, karena orang kalau ditangkap penjara kan panik kok. Apa ngelawan, apa panik. Saya biasa tenang aja. Karena saya kayak ngerasa pas ketika ditangkap itu, oh ini kali ini jawabannya. Supaya saya nemuin sesuatu. Pas saya dalam penjara, saya ngeliat orang sholat, khusyuk segala macem. Disitulah saya mulai tertarik sama Islam kok. Tapi sebelumnya, Ustadz Jojo masih aktif di gereja nggak? Saya 3 tahun terakhir sebelum ketangkep tuh hidup udah liar banget kok. Udah nggak kenal gereja lagi. Udah nggak tinggal di rumah, udah di kos-kosan segala macam, udah keluar lah dari kehidupan. Jadi hidup udah suka-suka aja udah. Sampai temen pun udah capek nasehatin saya, udah bilang nih anak udah nggak ada yang bisa nasehatin lagi. Akhirnya ya udah dinasehatin pakai peristiwa itu tuh. Terus setelah masuk ngeliat orang sholat di dalam penjara, tertarik. Berapa lama dari masuk sampai sahadat? Beberapa hari aja kok. Jadi saya punya temen tuh, ada satu orang tuh orang Katolik. Berdua. Jadi kan kalau misalkan kita di ruangan kotak gini kok lagi di dalam nih. Waktu itu yang ruangannya agak besar ya, muat-muat sekitar 30 orang lah. Gitu. Terus kalau misalkan sholat kan mereka ke depan, kita yang Kristen tuh di belakang. Ke belakang liatin gitu. Terus saya mulai tersentuh lah gitu. Kayak kok orang yang namanya di dalam penjara lagi punya masalah. Tahajud bangun malam, kadang-kadang saya bangun ada orang nangis doa gitu, khusyuk banget gitu. Kayak orang tobat banget gitu kan. Saya ngelihatnya kayak mulai tertarik, apa jangan-jangan ini ya, saya bilang. Yang saya hati kecil saya cari selama ini. Akhirnya saya mulai belajar, ya udah. Terus saya baca-baca buku panduan sholat yang warna ungu tuh kok. Iya. Ya, ini gue banyak di sini. Iya bener. Nah itu dia tuh kok. Saya mulai baca, terus saya baca begini, terus udah dikasih tahu, ya udah deh saya mau cobain deh sholat gitu. Pas saya coba, kan kita sholat pakai celana pendek, pakai boxer kok, nggak boleh pakai sarung, nggak boleh pakai celana karena buat dipakai buat bunuh diri kan. Ya udah sholat begitu, terus diajarin kan wudhu, diajarin mandi hadas dulu gitu kan, terus ya udah kita sholat. Tuh pas saya sholat pertama kali, saya nangis dan wah kok damai banget ya, tenang. Pemikiran saya gini kok, ini saya di penjara, saya nggak punya duit, makan seadanya, makan penjara, tapi kok hati saya bisa seneng ya gitu. Berarti kalau saya di luar penjara lebih seneng lagi hidup saya nih. Dengan saya yang saya dapetin ini, berarti ini dia nih yang saya nggak pernah saya lakuin selama hidup di dunia gitu. Ya udah akhirnya dari situlah kok saya ngerasa
kok sholat kok enak banget, bikin tenang, saya bisa nangis gitu. Dan ya udah, walaupun makan cuma pakai nasi sama sayur tahu di dalam penjara, tapi kok bahagia gitu kok. Ini kan sesuatu menurut saya, wah ini menakjubkan banget nih, apaan gitu. Jadi nggak tahu, mungkin Koko juga pasti ngerasain juga pas saya masuk Islam, di dada saya tuh kayak ada cahaya beneran kok. Kayak Iron Man gitu kan. Kan gini kan. Sinar gitu. Iya kan? Bener kok, tapi itu kayak mungkin seperti kiasan ya. Tapi saya pribadi saya merasakan memang bener seperti itu kok. Kayak ngerasa hati saya tuh kayak ada sinarnya dan ngerasa kok kayak saya punya semangat hidup. Yang tadinya pikir hidup ini buat apaan gitu. Kok saya jadi punya semangat hidup dan saya ngerasa seneng. Padahal saya nggak punya apa-apa di dalam penjara gitu. Dari situlah, bahkan saya waktu itu tiba-tiba terucap kok sama saya bilang sama ada salah satu ustadz pengajar gitu, saya akan kasih tahu Islam ini ke seluruh dunia, saya bilang gitu. Masya Allah. Saya langsung ucap begitu karena menurut saya ini barang kok sesuatu yang apa ya? Spesial banget gitu. Kok orang bisa bahagia nggak punya apa-apaan ya gitu, saya bilang. Kok bisa? Dari situlah saya mulai baca-baca Sirah Nabawi gitu, kisah-kisah para nabi. Di penjara? Iya, dalam penjara. Kok ada perpustakaan? Berapa lama Jojo masuk dalam? Saya vonis waktu itu 5 tahun kok. 5 tahun. 5 tahun. Terus potong masa tahanan, ngejalanin cuma 3 tahun. 3 tahun. Sampai akhirnya saya 6 bulan terakhir tuh sebelum saya pulang, saya dipercaya tuh ditunjuk jadi Dewan Guru ngajar sejarah Islam kok. Oh, aduh. Karena saya waktu itu demen baca kan, terus kitabnya Imam Ibnu Katsir gitu kan. Terus Sirah Nabawiyah, cerita tuh perjalanan hidup manusia dari zaman Nabi Adam. Ini agamanya apaan gitu segala macam sampai terakhir para Khulafaur Rasyidin gitu. Masya Allah. Malah belajar Islamnya di penjara. Nyantren berarti ya. Iya. Kan ada program pelatihan kilat. Ada gurunya nggak di penjara? Ada gurunya, ada. Dari Al-Azhar. Oh, dari Al-Azhar. Kemenkumham tuh ada datang dari Al-Azhar, ada banyak juga lah dari beberapa, dari kalangan habaib juga yang dari luar datang. Ada ceramah-ceramah berarti? Ada jamaah tablik juga. Banyak kok, pokoknya macam-macam. Oke. Berbagai macam firqah, orang-orang PKS juga. Jadi semuanya itu datang tuh. Ngajarin tentang Islam. Awal-awal kan saya kritis juga. Terus ini kok ada orang sholat pakai kunut, ini enggak gitu, saya cari tahu gitu. Nanya juga kenapa ada yang begini, gitu ya. Iya bener kan, awal-awalnya saya sholatnya dari awal menjamaah terus kalau seneng. Karena kan cuma ngikutin doang. Kalau bisa ngeliat gitu kan giliran sendiri. Iya, enak gitu. Udah makanya udah ikutin aja. Terus saya belum bisa baca apa-apa nih. Udah baca ucap subhanallah bisa nggak? Ya udah saya subhanallah aja kok, subhanallah gitu. Terus belajar Al-Fatihah kayak gitu. Waktu belajar sholat, terus praktek sholat, itu belum syahadat? Waktu itu belum syahadat secara resmi. Belum. Syahadat resminya tuh di Rutan, pas pindah ke Rutan. Oh, dari penjara? Karena nggak ada yang ngasih tahu kok. Pas saya masuk ke Rutan tuh ada yang ngasih tahu, salah satu, kamu tuh harus disahadatin, harus ini ntar dibikinin sertifikasi mualaf kayak gitu-gitu. Saya bilang, saya udah jadi orang Islam mah. Saya merasa gitu kok. Kan saya udah sholat gitu. Saya udah merasa udah orang Islam. Enggak, kamu harus sahadatin. Ya udah. Nama saya kan Joshua Sweet. Sweet kan orang tua saya, diganti jadi Muhammad Ali Yusuf. Masya Allah. Karena saya senang sama Muhammad Ali kok. Masya Allah. Ayah saya kan pelatih tinju El Spical kok. Kalau tahu El Spical? Tahu lah. Nah, tuh pelatih tinjunya ayah saya tuh ke Amerika. Waktu El Spical juara dunia udah lahir belum? Iya. Udah lahir. Saya belum lahir. Oh, belum lahir. Tapi tuh pelatihnya ayah saya. Kan kemarin dibikinin filmnya kan. El Spical. Ayah saya in frame jadi ituannya, timnya di situ. Oh iya. Nah, gua mah nonton El Spical. Dulu kan tuh kebanggaan orang Indonesia kan. Iyalah. Iya. Waduh, Masya Allah. Terus yang sahadatin siapa? Di dalam tuh akhirnya ada petugas dari Kementerian Hukum dan HAM. Terus baru tuh dikasih sertifikasi gitu. Sertifikatnya yang ngeluarin? Yang ngeluarin dari Rutan. Rutannya. Kementerian Hukum dan HAM, Rutan Salemba, Masjid At-Taubah gitu. Karena kan itu waktu itu pas saya bebas, saya balik lagi kok. Minta itu kan pakai buat nikah. Kan buat nikah dimintain kan. Sertifikat, iya nih pas nikah nih sertifikat mualaf saya gitu. Ya udah. Jadi pas keluar dari penjara nikah. Iya. Di Jakarta berarti. Di Jakarta kok. Karena saya pikir saya selama 3 tahun tuh saya mikirin gimana ya saya biar nggak balik lagi ke dunia saya yang lama kok. Setelah saya cari-cari belajar sama para guru-guru tuh kan,
oh ini nikah nih kayaknya salah satunya. Karena kan dengan nikah itu ada jadi punya rasa tanggung jawab, belajar Iya punya dong. rasa tanggung jawab kok. Kan salah Kalau satu ngebujang ibadah. aja suka-suka aja kan kok. Iya. Saya kayak dulu nggak ada yang bisa ngatur gitu kan. Suka-suka aja. Jadi saya pikir udah nikah aja. Ya udah. Terus kerja? Abis itu jadi dari awal saya udah di program kok, kayak ada beberapa kiai juga gitu kan bilang kamu cocok jadi mubalik nih katanya. Oke. Arahnya ke situ jadi mubalik. Terus dari selesai itu orang-orang di kampung saya taunya saya pulang dari pondok pesantren beneran kok. Oh, Tapi setelah itu baru saya mondok pesantren beneran gitu. Saya jadi khotib Jumat kayak gitu-gitu, khotib sholat Id kayak gitu-gitu. Jadi alhamdulillah karena udah belajar kan dari dalam juga. Iya, Saya pertama kali belajarnya tuh ada di penampungan tuh kok. penampungan apa? Ada di penampungan penjara. Jadi buat orang-orang yang nggak punya keluarga. Oh, Jadi saya disuruh tausiah tuh 300 orang gitu. widih. Jadi suruh belajarnya sama orang langsung begitu. Saya cerita tentang taubat gitu. Karena kadang-kadang kok ada tablik akbar dalam penjara. Diundang loh ustaz-ustaz TV atau ustaz dari luar. Itu ada ayat tuh napi tuh kok nyetuk-nyetuk. Ustaz ngajarin sabar. Sini masuk penjara dulu 8 tahun sini katanya. Bagi dia nggak rela ngajarin sabar, dia aja nggak tahu di posisi kita gitu kok. Iya. Giliran saya yang ceramain kan, ayo mau ngomong apa? Iya, gua juga sama Iya, lu gitu ya. iya. Sama-sama orang dalam nih gitu. Iya, sama-sama orang dalam, ayo lo mau ngomong apaan gitu kok. Oke. Jadi relate bagi mereka Oke. gitu. Nah dari situ saya beberapa istilahnya kayak pelayanan tausiah deh kok, kayak di Cipinang, lapas Cipinang narkotik, lapas Cipinang Lama, terus di Rutan Salemba, terus di Polsek-Polsek kok, Polres Jakarta Selatan, Polres Jakarta Pusat, Polsek Tanah Abang kayak gitu-gitu kok. Oh, belum pernah diundang Nusa Kambangan ya? Nusa Kambangan belum. Belum ya? Belum. Waktu itu ada tuh yang ngajar di Nusa Kambangan bareng sama saya syuting di TV One tuh kok. Oh gitu. Sama Kok Denny Slim waktu itu. Nusa Kambangan kampung gua. Oh iya tuh kok. Waktu itu sih apa namanya? Sampai bilang sih cerita ayo kapan-kapan ke Nusa Kambangan. Masya Allah itu lebih top lagi sih. Oh, asik tuh kalau Nusa Kambangan tuh. Kalau Nusa Kambangan kan satu pulau, panjangnya 6 kilo kira-kira. 6 kilo itu ada 6 penjara. Iya betul. Jadi per 1 kilo di sana. Dakwah ke sana tuh kayak. Gua kecil kalau buka pintu rumah kelihatan tuh. Iya, Kalau oh Nusa deket Kambangan. banget dong. Iya. Iya, Di Cilacap Cilacap, gua iya. seberangnya. Terus setelah keluar, Ustaz Jojo mondok. Iya. Pertamanya kerja dulu kok. Setelah kerja kok kayak ngerasa sayang nih udah belajar panjang-panjang lama-lama. Akhirnya saya ke Magetan. Pondok pesantren. Saya cari-cari kan pondok pesantren bagus apa. Saya belajar ilmu nausorob kok. Masya Allah. Ilmu alat baca kitab gitu Iya, kan. Saya belajar di sana karena di Jawa menurut saya paling bagus metodenya apa segala macam. Kita dari kecil anak Jakarta kok. Bu di kitab di Jawa bismillah kelawan nyebut asmane Allah. Saya bilang mohon maaf sih kayak Iya. ini kayak main wayang, saya bilang mau belajar agama gitu kok. Iya. Tapi lama-lama saya jadi seneng kok. Oh enak juga ya. Utawi iki-iku kayak gitu kok. Jadi belajar kitab gitu kan. Segala macam nausorob ya dari situ. Terus belajar lagi sama ulama-ulama yang di Jakarta. Banyak lah. Oh, jadi ke Magetan. Mondok di pondok pesantren apa? Al-Fatah namanya. Al-Fatah. Berapa tahun? Itu kayaknya kurang lebih 1 tahun deh kok. Karena waktu itu saya harus pulang karena istri saya mau melahirkan. Oke. Jadi istri saya kan karena anak pertama, terus kita udah nanti sekitar 2 tahun kayaknya kok. Oke. Terus dia kayak, di sana saya metal aja kok, sama istri saya nggak punya saudara, nggak punya apa. Di Magetan? Iya, berdua aja udah saya. Hijrah aja ke sana gitu. Widih. Nggak punya apa. Dulu modal saya tuh kok, jadi saya pulang itu dikasih mobil sama ayah saya. Dulu ketakutan saya kan gimana keluarga saya gitu-gitu. Ternyata ya alhamdulillah malah baik-baik aja, malah orang tua saya support saya, kasih saya mobil itu. Terus saya izin, saya bilang mobilnya izin saya jual, ada yang mau bayarin, dia nanti bayar per bulan. Oke. Sebagian uangnya yang cashnya dikasih ke orang, saya kasih orang tua saya. Nanti tiap bulan itulah buat biaya hidup saya kok. Di Magetan? Iya. Oke. Dulu Oh, berarti nggak mondok berarti? mondok kok. Sama istri? Saya tinggalnya kan di kontrakan. Iya. Iya. Oh, maksudnya di lingkungan Iya, pesantren? di lingkungan Oke. pesantren, di desanya kok. Iya. Jadi kalau 6:30 pagi, kita sampai jam 9:30 ke program pesantren, segala macam. Balik istirahat jam 1 sampai Balik jam 4, lagi. balik lagi. Oke, Kayak gitu kok. Oke. Saya pikir mondok tidur di dalam pesantren, enggak ya? Enggak. Oke. Nah, ini tadi gua mau nanya, lupa. Itu kalau masuk penjara orang tua biasalah. Ya oke mereka sedih, marah biasalah. Iya. Tapi ketika syahadat orang tua gimana?
Saya 4 bulan tuh nggak dihubungin sama ayah saya tuh. Dicuekin. Iya. Tapi saya merasa nggak apa-apa sih gitu. Karena saya waktu itu merasa Oh, ini bahagia kok, saya bahagia gitu. berarti 4 bulan nggak ditengokin? Iya. Nggak dikirimin makanan? Nggak. Saya tuh turun berat badan saya 15 kilo kok, sampai kurus. Di dalam? Iya. Wih, berarti dulu gemuk. Iya. Wih, di. 75 sampai turun ke 60 sampai ke anak nggak kurus gitu kok. Jadi pas Widih. ketemu-temu orang tua saya pas lebaran kan ada kunjungan yang rame banget tuh kok. Itu sampai orang tua saya tuh sampai nangis sedih gitu kok ngeliat saya gitu. Kurus Ibu gitu. saya kurus kayak nggak kurus. Saya bilang nggak apa-apa mama, saya bilang nggak usah sedih, saya bahagia sekarang. Saya bilang Oke. gitu. Nggak apa-apa. Memang kelihatannya secara zohirnya orang ngeliat saya tuh lu jadi begini banget sekarang kurus kayak anak nggak kerawat gitu kan. Saya bilang nggak apa-apa, orang saya bahagia. Udah, yang penting saya udah bahagia, saya bilang gitu. Nah dari situlah kok saya ngerasa, Masya Allah, ini Islam ini bisa merubah hidup saya. Kayak dulu yang hidupnya nggak pakai aturan, justru kok di Islam semakin diatur kok semakin damai hidup saya Nyaman, gitu. iya, Kayak iya. ngerasanya gitu. Tapi waktu orang tua tahu, mereka taunya Jojo masuk Awalnya, ada dari awalnya sendiri. itu kok sambil minum nggak apa-apa kok ya? Minum dong. Awalnya itu kok, ayah saya bawa pendeta biasa kan, kalau kayak gitu kan. Nggak, maksudnya Kayak orang kunjungan. tua tahu dari Jojo sendiri atau ada yang ngasih tahu? Tahu dari saya Oke. lama-lama. Terus? Awalnya itu pas baru awal-awal masuk saya nggak ngasih tahu kok. Ayah saya bawa pendeta, bawa pendetanya kan. Sebelum tahu kalau udah masuk Iya. Islam. Heeh. Terus bawa pendeta maksudnya Datang mau? bawa pendeta, biasa pemberkatan gitu-gitu Oke. doa. Terus Pak pendeta itu bilang, nanti kamu nak kalau sudah bebas, Om mau sekolahkan kamu jadi pendeta ya. Dia bilang begitu. Kamu bagus nanti, kamu bisa kasih kesaksian juga, kisah hidup kamu gitu bagus segala macam. Jadinya begini. Pernah ketemu pendeta itu lagi nggak? Iya, udah ketemu tapi ya udah selamat-selamat Oh, aja. selamat aja. Ada tuh salah satu pendeta lah, salah satu gereja Tiberias kalau nggak salah ya, Tiberias. di Yang Om mana? Kasto tuh saya ingat banget namanya. Dia pas saya tahu saya masuk Islam, saya udah karir jadi ustadz gini, dia telepon saya. Dia Jojo, selamat ya. Saya bilang, Om hargai keputusan kamu dan Oke. ya alhamdulillah sih mereka nerima. Hargai keputusan kamu, yang penting kamu senang, kamu bahagia, kamu sehat. Tapi waktu papa mama denger Jojo masuk Islam, reaksinya? Ayah saya yang paling berat kok. Oh. Ayah saya itu yang paling berat, kayak nggak bisa nerima gitu. Kayak saya tuh kayak anak pertama gitu kan. Anak yang dibanggakan. Bahkan dulu waktu saya di Manado tuh, udah nanti kamu dijodohin sama cucu pendeta nih, nanti nikah saja sama kamu nih ntar. Berarti papanya butuh 4 bulan buat ini. Iya buat nerima. Mama? Mama sih ya udah, kesiannya cuma karena keadaan saya aja kok. Oke. Kayak keadaan saya Karena di dalam. Iya, kesian banget, kurus, kayak nggak kerawat gitu. Ya jadinya ya udah, tapi saya bilang saya bahagia gitu. Saya bilang saya bahagia. Waktu denger Jojo bilang saya bahagia tuh orang tua gimana? Ya udah. Malah senang. Adik saya juga ngebela juga. Oke. Nah, Widih. Terus setelah mondok di Magetan, setahun berarti kurang lebih, iya, balik Jakarta. balik ke Jakarta kok. Oke. Nah, saya nerusin lagi tuh kok ada pendidikan di pemerintah daerah tuh khusus untuk mubalik yang di daerah Tanah Abang. Oh, ada ya? Di situ juga, terus banyak lah di beberapa tempat kok. Saya emang seneng nuntut ilmu aja, belajar ilmu agama itu. Oh, ada ya pendidikan mau balik ya? Dia ada Di kok pemerintah daerah yang ya? pemerintah Pemprov, dibiayain sama Pemprov Oh, ada. oke. Jadi nanti ntar itu bakal jadi khotib Jumat sama mubalik di perusahaan-perusahaan Pemprov gitu, Ya, kantor-kantor yang ada Pemprov. masjid-masjidnya. Ya, betul. Ya. Oke. Saya baru tahu malah di Pemprov ada begitu. Oke, terus dari situ baru deh menerima panggilan tuh ya? Iya kok. Baru sih puncak-puncaknya alhamdulillah pas bulan puasa tahun kemarin kok. Puasa tahun kemarin. Program sama Green Boys Ramadan. Green Boys Nah, Ramadan. saya sebelumnya itu 5 tahun saya kerja di perusahaan jadi HRD kok. Tapi perusahaannya punya teman saya. Oke. Perusahaan event gitu. Oke. Tapi waktu dia nawarin saya ngasih pengajuan kok syarat sama dia. Syaratnya? Izinin saya ngajarin orang kantor agama. Saya bilang. Saya buka kitab-kitab fikih yang kayak kitab dasar Safinah, terus sama baca setiap abis zuhur itu kita belajar kitab fikih Safinah, terus abis asar itu kita belajar Al-Qur'an kok dari Iqra. Oke. Gitu. Jadi saya bilang kasih saya akses dan dimodalin kok musola dibuatkan gitu di Jadi kantor. dijadwalin karyawan semua ada kajian rutin. Ngajar kok di situ. Jadi karena saya sayang banget gitu kok udah belajar. Saya bilang saya udah sungguh-sungguh di dalam penjara gitu kan, nggak ada kerjaan, saya
wah pagi siang sore malam subuh, pokoknya belajar mulu dan sayang saya bilang nih. Ya. Kalau saya nggak iniin lagi untuk Ngomong-ngomong, diasah lagi. ngomong-ngomong di Magetan setahun itu bisa baca kitab kuning berarti? Alhamdulillah dikit-dikit bisa sih kok. Oke. Alhamdulillah bisa. Tapi nggak selancar yang orang yang sudah tahunan gitu. Iyalah, kalau setahun sih kayaknya kurang ya. Dan di kelas kita kan juga ada klasifikasi ininya kok, kayak kita tuh misalkan punya kelebihan, satu orang muslim dan muslim lain itu punya kelebihan masing-masing. Masing-masing. Kayak misalkan saya fikih nih. Alhamdulillah saya nilai fikih saya bagus. Saya dalam bab jadi mubalik bagus, hafal Al-Quran bagus. Tapi di bab imla nulis-nulisku nggak bisa saya kok. Oh, oke. Ada teman saya itu sampai kayak nggak nyangka gitu saya bisa. Tapi ada teman saya fikihnya bagus, imla bagus, segala macam. Tapi suruh ceramah nggak bisa dia. Oke. Jadi kayak begitu saya ngelihat teman-teman sekelas saya itu kayak, oh kayak gini ya orang Islam. Beda-beda ya Iya. berarti ya ininya ya. Makanya kalau di pesantren saya itu harus punya satu tujuan khusus. Misalkan mau daurah hadis, nanti dia bab tujuannya ahli hadis. Terus takhusus kayak fikih, terus ada sama untuk jadi tahfiz Quran, gitu ahli Quran sendiri. Nggak boleh campur-campur gitu kok, jadi nggak fokus. Berarti pesantren itu memang mencetak dai-dai berarti? Iya betul kok. Hafiz Quran juga. Kalau Dondi tahu yang sholat tarawih viral satu Al-Quran semalam, nah itu pesantren saya tuh. Oh, itu dia. Keren. Iya. Bukan yang tarawih 7 menit itu. Bukan. Bukan ya? Soalnya salah satu keunikan yang menurut saya itu, dulu kan kita baca Imam Syafi'i gimana caranya, dalam bulan puasa hatam Quran 2 kali. Dalam satu hari saya bilang, masa iya bisa ya orang begitu ya? Saya kan kayak gitu-gitu pas saya datang ke pesantren itu. Ternyata bisa. Bisa ternyata. Masya Allah. Cuma bedanya ya kayak, saya pahamin tuh kayak gini kok, ada anak kecil dia main game Mobile Legends gitu. Sampai subuh, sampai pagi, kadang tuh dari maghrib dia main. Kenapa dia bisa ngelakuin itu? Karena dia seneng. Ya kan? Mungkin kesenangannya ulama itu sama kita beda. Ya. Sehingga kita menganggap bahwa hal itu nggak mungkin deh kayaknya. Ya kan? Orang main karambol catur bisa malam ketemu pagi kan? Iya. Karena seneng, nggak mungkin kesenangan ulama itu ya itulah Allah letakinnya di situ. Yang gitu. bikin mereka bisa. Kayak Kodoni kan kesenangan saya kalau ngebedah kitab, misalkan Injil apa segala macam, Kodoni kan seneng ya, itu memang kesenangan Kodoni gitu. Nggak seneng, gua mah terpaksa kok. Dipaksa gua sama Melisa no, gua. Masya Allah. Nah, tapi ngomong-ngomong tadi sebut-sebut Injil ini. Injil yang mana nih? Saya udah lupa juga sih kok ya. Saya tahunya pokoknya kecil udah nyanyi King Kong badan besar. Tapi ada kakinya pendek kayak gitu-gitu udah pokoknya saya nyanyi gitu. Kalau saya gini, Pak Jojo, saya pengennya ngobrol sama ustadz-ustadz seperti Ustadz Jojo ini dan ustadz-ustadz yang lain. Saya pengennya jangan sebut kitabnya orang Kristen Injil. Kenapa tuh kok? Buat tanya balik dulu ya. Emang itu Injil yang diterima Nabi Isa? Iya, betul. Nah, mungkin buat ustadz-ustadz yang nggak pernah baca, nggak pernah mempelajari, berpikir bahwa itu yang diterima sama Nabi Isa. Oh iya, betul ya. Tapi ternyata bukan kalau kita pelajari bener. Sejarah penyusunannya, siapa yang nulis, di mana ditulis, kapan disusun. Jadi kalimat yang benar sebagai orang Muslim apa kok menyebut itu? Paling banter Bible lah. Bible aja ya? Atau kitab gitu aja. Soalnya kalau kita sebut Injil, takutnya jamaah kita berpikir itulah Injil yang dimaksud Quran gitu maksudnya. Gitu. Takutnya. Iya. Ilmu lagi. betul. Makanya saya suka, aduh kalau ada ustadz nyebut Injil tuh pengen gua ajak ngobrol gitu. Gitu. Benar. Bible ya berarti lebih bijak ya. Ada juga yang, nah tapi ini begini. Penyebutan Injil, penyebutan Taurat itu kan memang dibikin oleh orang Kristen Indonesia. Tujuannya memang untuk mendekati orang-orang Islam. Tujuannya biar apa? Ya buat ngajak. Makanya kita di yayasan ini yang harus mensosialisasikan ini supaya jangan sampai anak-anak kita yang masih kecil-kecil tumbuh dengan pemahaman bahwa Injilnya orang Kristen itu adalah Injil yang dimaksud Quran. Jangan. Tuh. Betul. Beresiko masalahnya. Iya. Gue tunjukin ya? Iya. Gue tunjukin ya? Boleh. Biasa nih, gue punya kotak Pandora nih. Sambil ngemil kok ya? Ayo dong, santai aja. Ini kotak Pandora yang sering dibuka-buka nih. Kotak Pandora. Nah, karena gini,
Ini penting buat kita umat Islam. Kalau kita ngelihat begini, gimana? Mereka bikin tulisnya kitab suci Injil. Mereka bikin kitab suci Taurat dan Zabur. Sedangkan kita baca Quran, ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Ada kalimat Injil. ini semua. Kan mirip kan? Ini yang saya nggak mau orang Islam berpikir ini Injil dan Taurat Zabur yang dimaksud Quran gitu maksud saya. Karena ini bukan. Iya. Ini bahasa apa nih kok? Ini bahasa Yunani. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesianya. Nanti ada lagi yang bahasa Ibrani. Mereka macam-macam. Bahkan ada yang bahasa Arab. Oh iya, bahasa Arab ada juga ya? Ada juga. Arab terjemahan bahasa Indonesia. Ada. Ini yang ya, pengennya saya, umat Islam ini, kita masing-masing aja. Masing-masing. Bahkan ketika saya ngomong, kitabnya orang Yahudi itu bukan Taurat yang dimaksud Injil. Seorang pemuka Yahudi, malah dia kasih jempol. Jadi maksudnya dia, ya udah kalau gitu masing-masing gitu. Jangan kita saling Iya. apa di dalam ini ada ini ada ini gitu, jangan. Justru malah begitu, jadi kita masing-masing punya posisi masing-masing. Ya sudah, jangan apa namanya, jangan istilahnya dalam tanda kutip ngemis-ngemis gitu lah gitu. Tapi saya di dalam pernah ketemu orang Yahudi kok. Pernah. Ada orang US, dia agamanya Yahudi. Orang Dia sholat bule. kok. Sholat? Dia, sholat. Loh memang mereka punya tefila. Makanya saya baru pertama kali, kalau dulu kan saya taunya orang Yahudi, terus tampilannya orang Yahudi ibadahnya seperti apa gitu kan. Dia sholat di masjid kita kok. Yang saya bingung. Sehari 3 kali ya? Saya lihatin kok dia sholat, terus akhirnya kan saya tanya, saya penasaran dong. Saya nanya-nanya sama dia, kok kamu sholat juga? Loh, Nabi kami Nabi Ibrahim katanya begitu. Iya benar. Kami itu panutan kami gitu. Malah Nabi Ibrahim sholat. Emang kenapa ada yang salah bilang gitu? Cuma bedanya kami beriman kepada Allah lewat Nabi Ibrahim. Kalau kamu Nabi Muhammad gitu, dia bahasa simpel ke saya kok. Oke. Bener gak tuh kok? Ada yang kurang sedikit. Mereka beriman pada Abram atau Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita kenal. Tapi buat mereka, Nabi yang pemimpin para Nabi itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Bagi mereka? Iya. Buat mereka, Nabi pemimpin para Nabi itu adalah Nabi Musa, bukan Abraham. Itu sih. Nah, ini gua kasih tahu nih. Pemimpin atau pemuka agama mereka, ya ini kira-kira abad-abad dulu, abad-abad 89 tuh, mereka berani ngomong bahwa Tuhan yang disembah sama orang Islam dan Tuhan yang disembah sama orang Yahudi itu sama. Mereka berani ngomong gitu. Tapi kalau Tuhan yang disembah sama yang di tengah itu beda. Karena cara mereka memandang sifat Tuhan yang Maha Esa itu dengan orang Islam tuh sama. Iya. Ayat-ayatnya masih ada di sini. Masih ada. Ih, makanya saya juga heran, kok sholat saya bilang. Jadi ketika mereka pergi ke satu tempat, nggak nemu sinagog buat tefila atau sholat, mereka boleh masuk masjid. Oh gitu. Lah gue pernah, gue juga punya teman orang Yahudi masuk ke dalam mall, jamnya asar, sama-sama masuk masjid, dia di soft belakang sendirian, gue di soft depan. Gitu. Iya, makanya menurut saya kan saya cuma tahu kan sejarah-sejarahnya aja gitu kan segala macam. Ini orang Yahudi dari jalur Nabi Ishak gitu-gitu kan. Tapi untuk ngelihat wujudnya orang Yahudi sama ibadahnya sih belum pernah secara langsung gitu. Makanya saya tanya-tanya tuh kok. Termasuk kayak dia banyak ngasih saya ilmu. Nanti kamu kalau udah nikah, anak kamu kalau udah lahir gitu, kasih ASI katanya gitu. Oke. Jangan dikasih susu formula. Kenapa? Kami orang-orang Yahudi nggak pernah memberikan susu formula kepada anak-anak kami. Bener. Kami lebih baik membayar orang. Atau paling arjen-arjennya, kami pakai opsi terakhir susu kambing gitu dia. Bayar orang maksudnya untuk nyusuin kan? Iya. Berarti kan sama tradisinya seperti orang Arab. Benar. Kalau zaman Nabi. Iya, benar. Ada yang namanya ibu persusuan. Betul. Itu betul. Dan dia ngajarin saya begitu kok. Oh iya begitu. Iya. Betul. Menurut dia bilang kami nggak pernah mau karena paling bagus-bagusnya formula buat anak itu ya ASI katanya. Betul. Dan itu ajaran kami, doktrin kami seperti itu. Pas saya ngubung-hubungin dengan ilmu Islam, iya juga. Berarti ilmunya ini sama. Kita gitu. ketika baca hadis, baca apa kan ada yang namanya ibu persusuan. Gitu. Saya langsung nyambung, oh, iya juga ya ilmu. Banyak lah kok saya sharing-sharing sama dia kayak gitu, cari-cari tahu sampai dia bilang, ya kamu kan lewat jalur Nabi Muhammad, saya Nabi Ibrahim. Nah, cuman gitu. Kalau zaman dulu, ketika mereka
mendengar sosok Nabi Muhammad SAW, karena tidak berasal dari bangsa mereka, mereka nggak terima. Tapi kan banyak juga kan orang Yahudi yang masuk Islam kan juga banyak. Yang terima juga ada juga. Ya, yang terima juga banyak, yang nggak terima juga sebagian besar. Tapi dalam artian begini, sekarang-sekarang ini itu banyak rabi-rabi Yahudi juga yang memandang sosok Nabi Muhammad SAW itu, mereka berani bilang begini, Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, tapi bukan untuk kami. Gitu. Berani ngomong gitu kok ya? Berani ngomong gitu. Ada rabi-rabi yang sudah berani ngomong gitu ya. Bener dia seorang nabi, tapi bukan untuk kami. Bahkan ada rabi yang berani ngomong bahwa sosok Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok pembuka jalan. Pembuka jalan untuk apa? Untuk sosok Mesias yang mereka masih tunggu gitu. Ada yang berani ngomong gitu juga. Nah, kalau dari abad-abad yang dulu, rabi-rabi mereka sudah berani ngomong gini. Mereka sebutnya kan Ismailite ya, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi buat orang-orang Islam, itu adalah orang-orang yang sudah tidak ada yang namanya penyembahan berhala di mulut dan bibirnya. Di mulut dan hatinya. Gitu. Berani ngomong gitu. Jadi Tuhan yang mereka sembah sama dengan kita. Cuman tetap aja ada perbedaan. Konsep kenabiannya ada yang beda. Gitu. Dia berarti menyembah selain Allah itu bagi dia itu sebuah kesyirikan besar. Kesyirikan besar. Dan konsep keselamatannya untuk masuk surga sama dengan kita Islam. Itu bener tuh kok kalau video-video mohon maaf yang dia suka ngeludahin orang-orang Kristen gitu karena itu dibilang penyembah berhala gitu-gitu, ngerendahin, bener tuh kok. Betul. Berarti kalau ada orang Islam menyembah berhala, dia pasti dihinain juga gitu kok. Iya sama. Mereka juga boleh dikatakan radikal monoteis gitu. Monoteisnya mereka juga radikal sama dengan kita. Murni gitu monoteisnya. Murni ya, benar-benar nggak ada ini kok ya. Nggak ada yang namanya syirik, itu nggak ada. Di hati mereka tuh nggak ada yang begitu. Udah jelas banget bahasa Ibrani-nya kan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Apa tuh kalau? Sama aja kayak Qul huwallahu ahad. Iya. Sama. Nanti ada lagi Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia. Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Sampai begitu. Tuhan itu maha besar. Sama. Ilmu tauhidnya sama dia. Sama. Itu yang sering gua tunjukin ke orang-orang Kristen yang datang ke sini. Sama tuh. Dengan Quran ada inline sama. Bedanya ketika ke Kristen. Di Kristen mesti dipilah-pilah nih, yang mana Yesus, yang mana Paulus nih. Gitu. Ini kan gua mau nanya Ustadz Jojo nih, malah Ustadz Jojo nanya gua nih. Tapi saya dulu pernah kok. Dulu waktu saya zaman-zaman SMA tuh ada teman saya suka bawa CD-nya Syekh Ahmad Deedat. Oke. Itu coba nih lo dengerin nih segala macam. Sebelum Sadat. Apa iya jauh. Itu pas tahun-tahun sebelum saya dibaptis. Oke. Dia nunjukin. Sebelum dibaptis. Iya, sebelum dibaptis. Sebelum umur 17 berarti. Iya. Itu saya kan karena orang penasaran gitu. Apaan sih debat apaan? Pastur gitu kan, yang dia pernah tuh ngasih pasturnya kalah berapa kan, kalah berapa dolar ya kan, gara-gara ditukar kitabnya ya 100 itu saya masih ingat tuh kok, dulu masih bentuk VCD saya 2005 kayaknya itu. Yang ngasih VCD itu teman Muslim. Iya, jadi kita kan ada dulu kan komputer Pentium 4 tuh kan udah kayak bisa nonton bareng lah gitu. Disetel di Pentium 4 udah kita denger gitu. Jadi coba lo dengerin. Oke, gitu. Dengerin. Tapi masuk akal juga ya. Cewek bilang begitu kok. Masuk akal juga apa yang dia bilang ya. Bilang gini, pinter juga nih orang yang saya lihat tuh, dia setiap ngomong ada buktinya gitu. Iya kan? Iya. Ketika saya pas udah masuk penjara gitu, bisa di persidangan, saya sering melihat persidangan yang karena beberapa kali sidang kan. Ya kamu ngomong gini dasarnya apa gitu. Itu kayak mengajarkan saya tuh sebelum menyampaikan agama, ya harus punya dasarnya. Ada dalil. Iya, harus dalilnya. Itu kan dalam agama bahasanya dalil. Kalau dalam ini, kamu dasarnya apa mengatakan ini, gitu kan dalam persidangan. Wah, sama aja konsepnya berarti. Kayak orang nyampaikan agama sih bilang begitu. Gua pertama kali kenal Islam ya dari almarhum Syekh Ahmad Deedat. Pertama kali nonton video ya almarhum Syekh Ahmad Deedat. Gua abisin semua video dia. Gua abisin. Baru lanjut Dr. Zakir Naik gitu. Dr. Zakir Naik pun terinspirasi ya kok ya? Almarhum Syekh Ahmad Deedat itu belajar ilmu yang disebut dengan kristologi 40 tahun. 40 tahun? 40 tahun belajar kristologi. Ilmunya Dr. Zakir Naik, ilmunya almarhum Syekh Ahmad Deedat yang dipelajari selama 40 tahun itu diserap sama Dr. Zakir Naik selama 4 tahun.
Curang ya berarti ya Dr. Zakir Naik ya? Dr. Zakir Naik mau pinter banget sih kok. Iya, yang ini 40 tahun, Dr. Zakir cuma 4 tahun udah dapat semua. Dari bahasa Inggrisnya itu intelek banget ya Iya. bahasa-bahasanya emang. Masya Allah ya. Nah, sedikit ini ya mungkin ya, sebelum nanti gua tanya lagi nih Ustaz Jojo nih. Di Quran kita sering membaca kan, ada di Quran surat Al-A'raf misalnya, 157. Mereka beriman kepada Nabi yang ummi, yang namanya tertulis dalam Taurat dan Injil. Ada nggak nama Muhammad di sini sama di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf 157 bukan? Nah itu maksud gua. Nanti ada lagi di Quran surat As-Saff ayat 6. Namanya Ahmad kalau di ini ya, kalau di Injil yang asli ya. Nah, Dan ini yang di Quran surat As-Saff ayat 6 ini yang diceritakan Nabi Isa alaihissalam bilang bahwa dia diutus untuk Bani Israel, dan Nabi Isa alaihissalam berkata bahwa nanti akan ada Rasul lagi bernama Ahmad. Kalau Injil yang dimaksud ini adalah yang diterima oleh Nabi Isa, Ya. ada nggak sih ini nama Ahmad? Nggak ada juga. Kalau nggak ada, berarti apakah ini yang dimaksud Quran surat As-Saff ayat 6 gitu maksudnya? Itulah kenapa kita nggak boleh nyebut Injil ya. Iya. Iya. Takutnya rancu Iya, gitu betul, aja. betul. Pernah baca di Quran atau di hadis Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Enggak. Pernah baca di Quran atau di hadis Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil? Enggak. Pernah baca di Quran nggak? Kami yang menurunkan kitab Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya. Ada? Nggak ada. Iya. Yang dijanjikan dijaga kan cuma di Quran. Iya, betul. Nah, bagaimana kita tahu kalau ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Iya. Tapi saya pernah punya pengalaman unik juga tuh kok. Gimana? Saya pernah waktu itu pas baru pulang dari pesantren, saya mesti cari apa namanya buat rumah tangga gitu. Saya taksi online kok. Pakaian saya udah begini. Tiba-tiba Taksi online. iya taksi online. Saya narik taksi online. Oh, narik taksi. Iya. Penumpangnya? Penumpangnya tuh kayak semacam model misionaris lah. Widih. Terus dia karena nggak sinkron gitu kok. Kok Bapak namanya Joshua kok penampilannya begini katanya Oke. gitu. Saya cerita saya seorang mualaf gitu. Oh. Tiba-tiba dia bilang begini, "Pak, saya mau tanya sama Bapak ya. Kalau misalkan Bapak mau ke Bogor, tapi Bapak lewat tolnya Cikampek, kira-kira apa yang Bapak lakukan?" Ya, saya menyadari kesalahan saya putar balik. Itu yang harus Bapak lakukan sekarang. Saya digituin kok. Oke. Tapi maaf nih ya, kata dia bilang, saya jangan dibilang penistaan agama. Saya bilang, nggak apa-apa Pak. Bapak boleh 30 menit, saya kasih waktu, ini perjalanan kita mau sampai. Ya, Dia ya. bilang, Bapak kasih tahu saya. Oke. Kali aja saya minat balik. Saya minta waktu cuma 3 menit aja. Dia bilang. Oke, terus Coba begitu. 30 menit dia cerita tuh kok. ngomong terus. Ngomongin gitu, udah kembalilah kayak gitu-gitu segala macam. Terus dia bawa-bawa bilang katanya, Nabi Isa tuh penyelamat semuanya tuh. Ada di dalam Al-Quran nggak? Tar dulu saya bilang. Pak jangan ngomong Al-Quran. Saya bilang, saya belajar tafsir Al-Quran di pesantren nggak ada kalimat itu. Kalau ada kalimat, dia ada menyebut beberapa kalimat yang, kalau ada kalimat seperti di Al-Quran, saya balik lagi. Saya bilang, saya belajar ilmu tafsir Al-Quran juga. Oke. Dia nggak bisa nunjukin juga kan, kayak begitu. Terus saya bilang, saya kasih tahu sama Bapak, apa yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran, bahwa beliau mengatakan bahwa beliau adalah Rasul Allah, utusan Allah, dan beliau adalah orang yang mengingkari manusia yang menganggap dia sebagai Tuhan Betul. dan anak Tuhan. Dan beliau bahkan ditanya, dan percakapan itu dimaktub di dalam Al-Quran di hari kiamat nanti kelak. Saya bilang kayak begitu, saya jelasin segala macam. Udah 3 menit aja. Masih ngotot tuh dia bilang. Pokoknya intinya saya sangat ingin sekali lah kembali lagi. Bapak bilang, iya. Saya bilang nggak apa-apa, tapi Bapak harus pikirkan juga bahwa Nabi Isa itu benar-benar cuma seorang hamba dan utusan Allah. Dan Bapak harus yakin itu bahwa Tuhan hanya Allah. Udah, seri deh itu, habis itu udah kita berpisah. Biasanya mereka tuh akan meminjam istilah dalam Quran, yaitu apa? Untuk Nabi Isa alaihissalam, mereka sering pinjam tuh istilah Nabi Isa yang di dalam Quran itu disebut apa? Kalimatullah. Yang kedua disebut Ruhullah. Ya. Nanti ada lagi jalan. Jalan. Di Quran kan kita sering membacakan ihdinas siratal mustaqim atau haza siratal mustaqim. Mereka nanti akan pakai ayat dari mereka bahwa di dalam kitab mereka ada istilah akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dianggap Yesus yang ngomong. Itu yang coba disambungin dengan jalan yang lurus itu. Oh ya. Oke. Tapi mereka nggak tahu bahwa yang dimaksud jalan yang lurus di dalam Quran itu adalah haza siratum mustaqim, Iya, kan? Haza siratum mustaqim. Tapi itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala.
bukan untuk Nabi Isa. Jadi Nabi Isa alaihissalam sendiri di dalam Quran, Quran surat Maryam ayat ke-36 ya. Innallaha Robbi wa Rabbukum. Haza siratum mustaqim. Jadi maksudnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Iya. Sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Iya. Jadi jalan yang lurus dalam Quran itu adalah menyembah Allah SWT. Iya. Itu dicoba disambungin sama misionaris. Karena di Bible ada akulah jalan kebenaran dan hidup, yang dianggap itu perkataan Yesus. Nah itulah jalan yang lurus itu Yesus. Gitu. Kok kalau misalnya kita kan di Al-Quran nih, kita untuk memahami kan ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat gitu kan. Ayat muhkamat udah jelas, mutasyabihat itu kan perlu penafsiran dari ulama. Bible tuh mereka ada nggak sih? Masa ada ahli tafsirnya nggak sih? Tuh kitab tuh yang ada yang merah sama hitam tuh, yang berjejer itu kitab tafsir mereka tuh. Itu yang memberikan tafsir tuh maksudnya ini orang kredibel atau enggak tuh dari apa tuh? Ya mereka yang sudah sekolah teologi tingkat tinggi lah gitu. Kalau kita kan kayak kelas-kelas Imam Ibnu Katsir, ya kan Imam Jalalain, ya kan? Mereka juga ada. Gitu ada juga ya? Ada juga. Tafsir berdasarkan teologi, tapi tergantung dari denominasi masing-masing. Kalau denominasinya terlalu banyak, ya udah kita harus cari tahu yang kalau kita kan berdasarkan riwayat asbabun nuzul gitu kan. Ya kan sebab-sebab turunnya ayat gitu asbabun nuzul dan lain sebagainya itu kan jadi rujukan apa ini ayat ini. Iya, betul. Kalau di Bible ada juga sih, tapi gini, perbedaannya kalau kita kenal asbabun nuzul. Kalau mereka nggak kenal asbabun nuzul. Karena yang menulis itu walaupun mereka klaimnya penulisnya diinspirasi oleh Roh Kudus, tapi yang sampai kepada tangan jemaat itu adalah sebuah narasi yang berupa kisah. Beda kalau kita baca dengan Quran. Di Quran itu kan apa ya, boleh dikatakan sebagai pengingat petunjuk, gitu kan? Gaya bahasanya Allah kan begitu. Iya, benar. Tapi kalau kitab mereka ini semua cerita, cerita gitu. Si A begini, si B begini, si C begini gitu. Bukan, artinya berbeda gaya bahasa lah dengan Quran. Nah gitu bedanya. Nah, terus tadi satu lagi yang saya bilang, mereka sering pinjem istilah dalam Quran untuk Nabi Isa alaihissalam itu adalah kalimatullah. Karena di dalam kitab mereka ada ayat begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dengan kalimat seperti itu, mereka minjem kalimatullah yang ada di dalam Quran sebagai bukti bahwa Nabi Isa dalam Quran itu adalah firman yang jadi manusia itu, gitu. Padahal kalimatullah kan bukan begitu artinya. Tafsir dari ulama kita, kalimatullah itu adalah Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimatnya, hanya dengan kun, gitu bedanya. Iya. Itu yang sering dipakai juga sama mereka untuk dalam tanda kutip menginjili orang Islam. Dan ada juga orang Islam yang murtad dari Islam masuk Kristen pakai ayat Quran. Ada juga. Nah itu yang di bagian kami nih. Kami yang membahas, membuat kajian seperti itu supaya umat Islam tidak mudah murtad. Iya. Banyak ayat-ayat yang dipakai oleh mereka dari Quran untuk memurtadkan orang Islam. Nah memang saya pas saya pas pertama kali masuk Islam itu kok, saya kan tanya gitu. Orang Islam rujukan tuh siapa? Saya bilang gitu. Siapa yang jadi orang Islam rujukan? Kalau saya tahu dulu kan mungkin Agim aja gitu kan. Oh ini sukses nih, udah pernah masuk majalah Time gitu kan, hebat gitu kan Agim, Masya Allah. Terus waktu itu mualaf deh, siapa gitu. Terus ada ngasih tahu sama saya kalau dalam sejarah, coba tuh kamu cari-cari berita tentang Felix Xiao. Ustadz Felix Xiao. Nah, gitu. Waktu itu saya tuh ngikut-ngikutin dia tuh, maksudnya cara berpikirnya. Tahun berapa itu? 2011 kok, 2012 di Twitter. Oke. Terus? Saya ngikut-ngikutin gitulah, dia cara pemikiran dia tuh cocok tuh, dia masih muda, dia mualaf juga gitu kan. Cuma ada beberapa yang kayak misalkan dia bab ngomong-ngomongin kayak khilafah kayak gitu, menurut saya nggak cocok. Cuma kan bukan berarti saya jadi benci sama dia, enggak kan, itu biasa dalam hal orang Islam. Saya melihatnya karena kok dari dulu kok orang Islam nih kalau ada perbedaan kok kayak anak kecil kadang ya. Iya, kayak main celah-celahan begitu, padahal itu kan biasa aja gitu kan. Kayaknya orang tuh kalau misalkan punya perbedaan
pendapat, pandangan tuh ya udah, namanya hidup orang. Suami istri aja ada perbedaan ya pendapat Iya, ya. makanya itulah yang kadang-kadang saya belajarnya, makanya saya nggak terlalu fokus di seperti yang bidang Kodondi ini. Saya fokusnya benar-benar kayak ngajak belajar tentang ilmu kehidupan dari Quran, hadis, kayak gitu-gitu yang relate lah sama anak-anak zaman sekarang kok. Nah, dulu juga guru-guru saya juga pesan bahwa ya udah kamu bagusin akhlak kamu, terus keislaman kamu segala macam, perdalam lagi ilmu segala macam, dan nanti insya Allah orang akan berbondong-bondong datangin kamu. Dan kemarin puasa kemarin ada kurang lebih ada 10 orang kok udah masuk Masya Islam. Allah. Di mana? Alhamdulillah mereka mendatangi sendiri kok, dan mereka nge-DM saya, dan mereka tuh kayak saya ngelihat kontennya gini-gini, terinspirasi. Itu yang terutama yang di Green Boys, penonton Green Boys Ramadan itu. Jadi karena kita menampilkan kok bahwa Islam tuh bisa dibawa nongkrong juga kok. Jadi kayak kita podcast nongkrong, ketawa-tawa gitu. Tapi ngomongin agama tuh enak juga ternyata gitu. Nggak kaku-kaku banget, bisa casual juga gitu maksudnya. Nah dari situlah mereka mulai ada minat untuk belajar Islam kok. 10 orang masuk 10 Islam? orang lebih kok. Masya Allah. Itu Pahalanya kayak yang gimana? paling lucu yang terakhir tuh ada sama tato ini juga kok. Apa namanya, Israel juga ada tato di sini. Terus? Orang Chinese, dia pas masuk Islam tuh lucu deh kok. Dia sampai kayak dia nanya kayak, jadi orang Islam nih sampai nggak taunya itu sebutannya tentang Islam kayak sampai, jadi orang Islam itu Tuhannya Allah apa Muhammad nih gitu. Dia nanya-nanya kan. Terus akhirnya dia nanya, tapi lu pas lu masuk Islam, dia punya background anak pemakai narkoba juga kok. Jadi ketika dia bilang, tapi lu bahagia nggak pas masuk Islam? Bener, gue bahagia. Sampai kayak ngotot, bener gak lu? Bener saya bilang. Terus pembinaannya gimana tuh 10 orang? Nah, Islam? setelah itu kan, nah itu ada kejadian lucu juga tuh kok pas kemarin dia masuk Islamnya tuh pas, kalau kita kan sholat taraweh biasanya ada ceramah tuh kok sebelum witir kan. Kultum. Iya kultum. Oke, pas lagi kultum kita datang, posisi lagi kultum kan, udah duduk kita nungguin mau dipanggil buat syahadat gitu pas itu kan. Jadi pas lagi ceramah gini selesai ditepuk tangan dia kok gitu. Tepuk tangan? Di masjid ditepuk tangan. Lalu bilang gini, Kebanyakan. bukan Ini kebiasaan di gereja iya, itu. bener gitu. Bukan tepukin, cuma jangan. Terus? Yang ceramah bingung dong. Iya, ya udah akhirnya karena tahu kan, ya udah dia masuk Islam, terus ya udah dia tanya-tanya, dia punya konsumsi obat kayak ya nama anak-anak Gen Z itu penyakit anxiety kayak gitu lah kok. Akhirnya dia bilang gimana nih, gue nggak bisa minum obat gitu, gue harus puasa gitu. Dia bilang sorry bro, gue nggak kuat hari ini. Gue bilang ya udah nggak apa-apa, besok cobain lagi ya. Besok coba lagi. Bener bro, gue udah nggak tergantungan sama obat. Enak juga ya, pelan-pelan. Terus dia ntar kalau ini soal Jumat, soal Jumat pertama gue nih gitu. Berarti Ustaz Jojo juga ini juga ya monitor ya. Iya, monitor. Supaya dia juga tahu, lepas dari obat ya. Iya, teman-teman begitu ngasih tahu dia. Karena saya seneng kalau dia ada keinginan, kayak saya ngerasa kayak ngeliat diri saya aja. Kan ada orang mualaf, ya udah yang penting udah masuk Islam, mungkin karena niat pengen nikah atau apa. Tapi ada orang yang mau belajar gini, saya seneng. Sampai ada beberapa yang dia minta waktu saya kok ketemuan di coffee shop tuh setiap mungkin seminggu sekali. Itu sampai 4 kali pertemuan sampai di akhir masuk Islam. Masya Allah. Jadi, Bang, ketemuan di jam segini bisa nggak gitu? Ya udah ketemu di coffee shop dekat rumah saya ya. Udah ketemu lagi, ntar ketemu lagi sampai 4 kali kok. 4 kali ketemu lagi setelah itu baru udah Bang, gue mantap Mas. Ya udah akhirnya sampai alhamdulillah tuh. Terus saya ada Ustaz Jojo. Iya. Nah. Saya bawa ke masjid. Oh, ya, di masjid. Masjid Agung. Dapat sertifikat nggak? Dapat Oke, sertifikat. Alhamdulillah. Karena sertifikat itu penting. Iya. Buat apa? Buat ganti kolom agama di KTP. Benar buat Kelurahan atau Dukcapil, mereka nggak bisa ganti kolom agama tanpa sertifikat itu. Iya benar. Itu masalahnya. Jadi harus dipastikan setelah ada orang yang masuk Islam, Iya. mereka harus ganti kolom agama di KTP. Ya kan cuma di Indonesia mungkin yang KTP ada agama ya. Iya betul. Tapi kan betul. penting itu. Iya benar-benar. Soalnya gini, ketika contoh kasus, mungkin ini buat masukan Ustaz Jojo juga ya. Misalnya ada orang masuk Islam, sudah bersyahadat, sudah menjalankan Islam, tapi kalau KTP-nya nggak diganti, kalau ada apa-apa dengan dia, kita kadang-kadang susah. Susahnya dalam arti, kita kan fardu kifayah kalau ada orang Islam yang meninggal, ya. Kewajiban nih, kalau dia nggak sampai ganti KTP, dan istilahnya apa namanya keluarganya misalnya agak, jadi keluarga kan punya hak yang lebih tinggi gitu kan, karena mereka yang ngurusin dia nih, kita jadi nggak bisa ngurusin mualaf itu. Itu penting gitu maksudnya. Selama ini kalau yang udah
pembinaan Islam mualaf sama kodon ini apa tuh step-step by stepnya saya mungkin bisa Nah, dapat gini. ilmu. Jadi kalau ada orang bersahadat di sini, Sambil pertama-tama, makan ya? ayo dong. Pertama kita kasih sertifikat. Sertifikat itu tujuannya adalah supaya dia bisa segera mengganti kolom agama di KTP. Tapi kalau misalnya dia punya kesulitan dengan keluarga dan segala macam, dia harus tunda, nggak apa-apa. Yang penting kita komunikasi terus. Terus begitu dia sadat, kalau laki-laki gua tanya, lu udah sunat belum? Kalau belum, segera bikin jadwal sunat. Mau sunat di rumah sendiri boleh, mau datang ke tempat kita boleh. Ya, nggak ada yang harus bayar. Kita sediain dokternya. Ya, mau gaya apa nanti tinggal pesan sama dokter lah, gue bilang gitu. Sunat yang cowok. Cowok ceweknya, saya langsung minta mereka menyediakan jadwal dalam seminggu 2 kali. Oke, 2 hari maksudnya. 1 hari dan 1 pertemuan itu 90 menit. Oke, tentukan sendiri tempatnya. Nggak usah harus datang ke sini. Tentukan sendiri tempatnya, mau di rumah boleh, mau di kantor boleh, mau di masjid boleh. Kita ngirim guru privat ke mereka. Nanti gurunya yang ngubungin mereka. Kan kita tahu mereka alamatnya di daerah mana. Kita cariin gurunya nggak jauh dari mereka. Iya. Udah, gurunya ngubungin mereka, janjian sendiri sama gurunya. Mau di masjid, kayak mau di rumah, kayak mau di kos-kosan, kayak gitu. Guru ini yang ngajarin Islam dari A sampai Z, gitu. Maksudnya dari mulai niat, wudhu, sholat, baca Quran. Kita kasih jatah 32 pertemuan. Ya, ini program pertamanya. Nanti kita lihat gitu. Nanti kalau misalnya dia bagus, dia mau terus, boleh terus, misalnya gitu. Jadi yang kita pengen orang Islam yang orang Kristen, ya bukan siapa saja yang masuk Islam di sini, akhirnya dia bisa menjalankan Islamnya secara terarah dan ada progresnya. Dan target kita dia harus bisa baca Quran gitu. Iya. Gitu. 32 pertemuan mah insya Allah sih Kalau fokus dan serius harusnya bisa. bisa kok. Harusnya bisa kalau fokus dan serius. Tapi nggak ada kayak misalkan kayak kajian yang kodon dibuka khusus untuk kelas malam ada? Ada juga. Nah itu kan kita bikin nggak bisa tiap minggu. Kita bikin mungkin sebulan sekali. Ada yang 2 bulan. Nggak cuman dari saya justru manggil ustadz-ustadz seperti Ustadz Jojo untuk ngajarin mereka. Gitu. Fikih, akidah, gitu di Islamnya. Jadi ada kerjasama kok enak ya, Ada, benar. Emang orang ada. Islam harus begitu kok ya? Sekali-sekali gue undang ya. Boleh. Kalau kita ada pertemuan mualaf, Ustadz Jojo ajarin. Iya. Gitu. Nah kita kerjasama dengan Masjid Raya Bintaro Jaya, MRBJ. MRBJ. Jadi untuk pembinaan mualaf mereka, kita dilibatkan. Kita juga mau pakai fasilitas yang mereka punya, udah disediain sama mereka. Saya sering ngisi di situ juga. Nah, MRBJ bagus. Om. bahkan sampai MRBJ sewa ruko buat kegiatan para Iya, mualaf. betul. Gitu. Hebat tuh MRBJ itu. Insya Allah ya nanti Iya, ya, kalau insya kita Allah. adain sono, kita kerjasama. Benar. Oke. Terus pengalamannya Ustadz Jojo gimana setelah keluar dari pesantren, berdakwah gitu? Ya kayak apa ya? Nggak terlalu dilihat dengan background saya yang orang tua saya bukan siapa-siapa. Terus kayak saya cuma ceramah-ceramah di musola-musola lah kok. Gitu. Tapi papa mama sekarang masih ada semua kan? Masih semua alhamdulillah. Gimana? Masih. Apakah mereka Oh sekarang nontonin saya mulu kok. Widih, Kan saya udah Masya di, Allah. iya masuk ke saya TV di mana kan udah tayang jadi mereka jadi nontonin saya. Oke. Adik-adik saya alam tuh udah masuk Islam semua kok. Hah? Berapa orang? Ada 3 orang Masya Allah. udah masuk Islam semua. Ustadz Jojo paling besar? Yang besar saya. Oke, 3 adiknya sudah masuk Islam? Nggak nanya papa mamanya kapan gitu? Tinggal ayah saya aja yang belum kok. Oh mama udah? Iya. Alhamdulillah. Tinggal Kapan? ayahnya yang belum. Mamanya kapan? Udah sebenarnya apa namanya ibu saya tuh memang sebenarnya Muslim sih kok. Oh gitu, oke. kayak gitu. Papa yang belum berarti. Jadi tinggal adik-adik saya tuh yang cewek tuh tadi dari Katolik dia, Oke, yang 2 Protestan. oke. Terus dua-duanya alhamdulillah udah masuk Islam ya. Papanya tinggal di Jakarta atau di Manado? Jakarta. Oh di Jakarta. Ajak ngopi aja. Iya, boleh. Ada om saya kok kemarin yang mualaf juga, dia nikah sama orang Islam. Itu awal kayak ya udah ngejauh aja gitu dari keluarga dia. Kemarin baru meninggal, baru dikuburkan secara Muslim. Kemarin saya habis takziah juga sama ayah saya berdua gitu. Kayak. Kapan-kapan lah ajak papanya sini lah. Iya boleh. Ngopi, siapa tahu buka-buka Bible. Dia tuh waktu pertama kali pas
Dia ceramah, udah pokoknya kamu jangan ngomongin agama lain katanya gitu ceramahnya. Udah kamu kalau mau ke ceramah aja, jangan ngomongin agama lain katanya begitu. Iya. Gimana mau ngomongin agama lain? Karena saya harus nggak ada kewajiban dakwah sih. Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan lah. Berarti Ustaz Jojo ini apa dakwanya ini berarti segmennya ke Gen Z gitu ya? Oke. Gen Z milenial lah. Gen Z milenial, Ustaz sendiri juga masih milenial gitu kan. Kalau gua kan kolonial gitu. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang saya minta nih Ustaz Jojo nih kasih pesan-pesan buat pemirsa channel Donditan nih. Iya. Yang muslim dan yang belum muslim. Iya. Gua sebutnya belum muslim. Iya. Insya Allah biar muslim gitu. Intinya kita tuh semakin kita mau diatur sama aturan agama Islam tuh malah membawa kedamaian, itulah anehnya. Biasanya kan fitrahnya manusia semakin diatur kan semakin gak betah dia. Iya. Tapi semakin kita mau diatur sama aturan agama dan kita ikhlas, seneng ngejalanin itu malah semakin mendatangkan kedamaian hati gitu. Dan itulah uniknya dan itulah kenapa saya cita-cita. Saya udah dakwah di beberapa negara juga kok, di Singapura, kayak di Malaysia gitu. Dan alhamdulillah lah kayak di Hong Kong pernah? Di Hong Kong pernah? Belum. Oh belum? Paling next mau di UK nih kok kalau jadi. UK sama di Jepang insya Allah. Oke, Masya Allah. Jadi saya memang, karena saya pengen banget saya ngebagi ini sesuatu gitu. Karena sesuatu yang dibagi ini nggak bisa berbentuk kok. Gitu. Kalau ini kayak seperti ini kan nih saya mau bagi nih gitu. Karena ada bentuknya nih. Ini yang saya mau bagi ini nggak ada bentuknya. Tapi saya bisa ceritain dulu, saya ungkapin dulu, saya kasih dalilnya. Habis itu udah keputusan ada di tangan kalian gitu. Dan saya berani memberikan ini dan memberitahu kenapa? Karena saya hidup di dalam penjara, nggak punya uang. Saya sampai minum air keran kok, pernah minum air keran saking nggak punya uang apa segala macam. Tapi kok bisa bahagia? Itu anehnya gitu. Berarti kalau orang yang nggak punya apa-apa aja ngamalin Islam bisa bahagia, gimana orang yang punya apa-apa berarti? Logika sederhananya gitu kok. Berarti dia akan bahagia. Diatur kok malah bahagia ya? Iya, itu dia. Semakin diatur kok semakin bahagia, kok semakin membawa kedamaian ya gitu. Dan sekarang kan banyak orang penyakit apalagi anak Gen Z gitu, mental health lah, apa segala anxiety apa segala macam. Itu penyakit semuanya itu ada ilmunya semua di Islam saya bilang. Dan saya pengen ngasih tahu itu gitu. Dan rata-rata mereka ya udah problemnya cuma satu, orang Islam ini jauh dari Allah itu aja udah. Jadi pesan-pesan buat umat Islam, terutama buat Gen Z, untuk masalah narkoba gimana? Untuk masalah narkoba bahwa hal itu tuh sebenarnya cuma kesenangan yang menipu aja. Menipu. Jadi narkoba tuh nggak bawa ketenangan hati, duit habis gitu kan. Coba dibandingin sama kita ke masjid, sholat berjamaah, wudhu gratis, sholat gratis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mengucap salam hati langsung damai gitu. Itu bertolak belakang banget. Cuma yang ini bedanya itu seperti dihiasinya tuh dengan kesenangan gitu. Padahal ini menipu gitu. Yang ini dihiasinya dengan kesukaran gitu. Tapi ini adalah hal yang membawakan kebahagiaan. Inilah kayak Dajjal aja di sistemnya kan. Dajjal kan gitu ya kau ya kan. Dia menawarkan neraka ya seakan-akan surga kan. Surga seakan neraka kayak gitu aja. Itu berarti dia. ini apa namanya? Gaya marketing yang bertolak belakang ya. Iya benar makanya. Itu dia makanya ya narkoba apa segala macam tuh ya mudah-mudahan teman-teman juga saya doain bisa berhenti lah dari dunia itu. Memang nggak gampang kok berhenti dari dunia itu. Saya sampai berhenti sampai sekarang masya Allah nggak pernah nyentuh lagi 9 masuk penjara ya. Atas izin Allah, atas maha baiknya Allah tuh saya sampai pernah berdoa tuh, doa itu terinspirasi dari almarhum Uje kok. Jadi almarhum Uje itu pernah doa kata ya Allah kalau saya balik lagi ke dunia saya lama saya mendingan meninggal dunia aja. Jadi saya bilang oh berarti orang kalau udah doa kayak gini sungguh-sungguh nih berani ya udah saya lebih baik mati aja daripada saya gitu kan artinya benar. Dan saya amalin doa itu kok. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak punya rasa seneng lagi terhadap hal kayak gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak nih. Ini pesan-pesannya, masalahnya nih pesan-pesannya dari mantan pelaku nih. Kalau bukan dari mantan pelaku mungkin nggak dianggap. Nggak relate. Iya. Karena ya kalau yang kasih pesan ini mantan pelaku loh. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Jasa kalau karena kasiron. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah SWT ya. Amin ya rabbal alamin. Baik,
buat para pemirsa, mudah-mudahan juga semuanya mendapat manfaat ya dari podcast kita. Mudah-mudahan kita semua juga dapat inspirasi dan semuanya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman, istiqomah dan husnul khotimah. Amin. Amin ya. Baik, kita jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Debusin. Ya udah, udah 3 sih itu kok.